Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, anak-anak remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak dan juga kaum sepuh, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita kembali akan mendengarkan sabda Tuhan di tengah-tengah kebaktian rumah tangga di rumah kita masing-masing. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayat ke-12. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayat ke-12. Marilah tenang dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu yang senantiasa merawat kehidupan kami. Engkau selalu hadir bagi kami. Tidak pernah Engkau membiarkan kami sendiri di dalam mengarungi kehidupan ini. Salah satu cara Tuhan untuk mengarahkan hidup kami adalah Engkau memberikan firman yang akan menuntun kami menjalani hidup yang layak di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karenanya kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya Engkau menolong kami untuk memahami kebenaran firman ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dibentuk, dididik untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terpuji nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 12. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya juga untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah orang-orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Saudara-saudara, shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu kita memang menggumuli surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, salah satu jemaat mula-mula. Di dalam bahan-bahan yang telah kita sama-sama dalami di tengah kebaktian rumah tangga itu, kita menjadi mengerti bahwa ternyata
di dalam pertumbuhan jemaat mula-mula itu sudah muncul yang namanya tantangan. Sudah muncul saudara-saudara yang namanya hambatan, sudah muncul yang namanya penganiayaan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, persoalan yang mengemuka tentu adalah soal adanya pihak luar yang tidak senang dengan orang-orang Kristen. Kalau pakai istilahnya Kisah Para Rasul, saudara, belum disebut Kristen, sebelumnya disebut pengikut jalan Tuhan. Banyak yang tidak senang terhadap pengikut jalan Tuhan ini. Nah, saudara-saudara, deraan lalu kemudian dialami oleh orang Kristen. Pemerintah Romawi menganggap orang Kristen adalah orang-orang yang tidak loyal kepada kaisar, karena orang Kristen tidak mau menyembah kaisar sebagai dewa. Karenanya orang Kristen difitnah. Kota Roma dibakar, tetapi orang Kristen yang difitnah. Mereka dianggap yang melakukannya padahal tidak. Mereka diburu ke berbagai tempat. Kalau sudah ditangkap mereka dianiaya bahkan sampai mati. Dipertontonkan saudara-saudara untuk dimangsa oleh binatang buas. Hidup mereka banyak sekali mengalami tekanan. Tapi saudara, lebih jauh mendalami apa yang digambarkan oleh Paulus di dalam surat Roma, kita menjadi semakin mengerti bahwa masalahnya nggak hanya itu. Persoalannya saudara-saudara ternyata lebih banyak dari soal adanya pihak luar yang membenci. Ternyata di dalam juga saudara-saudara, orang-orang Kristen pengikut jalan Tuhan ini belum mampu untuk menerima saudaranya sendiri. Mereka belum kompak. Konsolidasinya saudara belum matang. Nah, saudara-saudara, kan kita tahu memang jemaat mula-mula, termasuk jemaat di Roma ini, gereja itu terdiri dari orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka yang tadinya adalah umat berasal dari keturunan umat pilihan atau orang Israel, tetapi juga ada yang berasal dari bangsa lain. Nah, ketika bersatu sebagai gereja Tuhan, ternyata muncul masalah juga. Mereka tidak mampu, saudara-saudara, dengan bijaksana mengelola perbedaan. Mereka tidak mampu, saudara-saudara, hidup saling menghargai apa yang menjadi kekhasan, keunikan setiap orang. Di jemaat Roma, saudara, yang hadir justru adalah sikap menghakimi pihak lain. Sehingga saudara-saudara, situasinya menjadi sangat tegang. Sudah dari luar dihambat, di dalamnya juga tidak kompak. Maka gereja Tuhan kala itu sangat rentan. Nah, karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus menganggap perlu sebagai seorang rasul untuk memberikan surat penggembalaannya kepada jemaat di Roma. Diharapkan tentu dengan surat penggembalaan ini jemaat di Roma menjadi sadar tentang jati diri mereka sebagai gereja Tuhan, sebagai sebuah keluarga utuh yang seharusnya saling mencintai, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan pada akhirnya saling menerima. Bayangkan saudara, sampai hal-hal yang praktis saja mereka sulit menerima perbedaan. Ada orang yang memegang prinsip, saudara-saudara, semenjak menjadi pengikut Kristus, kami tidak lagi mau makan daging. Nah, ini aturan Tauratnya masih di bawah-bawah, saudara-saudara. Dia hanya mau makan sayur, saudara-saudara. Bagus itu, saudara, kalau dipegang untuk dirinya sendiri. Tapi yang menjadi persoalan, saudara, prinsip itu dipaksakan kepada orang lain. Sehingga ketika bertemu dengan orang yang makan daging, wah, mereka kemudian menganggap orang tersebut orang yang tidak tahu Tuhan, orang yang hidupnya serampangan, orang yang kemudian tidak memahami kekristenan yang benar, karena tidak menghargai apa yang kemudian menjadi perintah Taurat. Soal hari juga begitu, saudara. Ada orang yang mengkhususkan hari tertentu.
menganggapnya sebagai hari yang mulia. Baik saudara-saudara. Karena barangkali ada pemaknaan yang harus juga kita hormati dari soal itu. Tapi yang menjadi persoalan saudara-saudara, mereka yang kemudian menghormati semua hari, sama nilainya, sama baiknya, menjadi pribadi yang lalu mengucilkan ini. Orang yang hanya mengagungkan hari tertentu. Maka saudara mulai muncul pergesekan, mulai muncul saudara-saudara perseteruan, konflik. Bibitnya saudara sudah mulai ada. Karenanya Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus memberikan nasihat. Kalau semua kita kemudian mendasarinya di dalam Tuhan, kita akan dipersatukan. Orang yang makan sayur sebelumnya bersyukur kepada Tuhan, maka itu baik. Orang yang makan daging ketika dia memakannya, menikmatinya sebagai bentuk berkat Tuhan lalu mengucap syukur, itu juga baik. Orang menghargai hari tertentu karena pemaknaan tertentu, jikalau dia menghargainya di dalam Tuhan, baik. Orang yang kemudian menganggap dengan hormat seluruh hari, selama itu juga dihadirkan di dalam bingkai rasa syukur atas berkat Tuhan di sepanjang hari, itu juga baik. Yang utama saudara, kita dipersatukan di dalam Tuhan. Yang utama saudara-saudara, Tuhan Yesus harus menjadi dasar yang kemudian dipegang oleh semua pihak. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, sampai sekarang tentu masih banyak perbedaan di dalam gereja ya. Profesor Yanari Tonang di dalam bukunya, saudara-saudara, dia ahli gereja, dia mengungkapkan saudara-saudara, wah aliran gereja-gereja di Indonesia ini sudah sangat banyak. Sudah puluhan saudara-saudara. Apalagi di seluruh dunia, lebih banyak lagi. Ragam bentuk saudara-saudara, tata cara organisasinya, wah macam-macam itu. Cara mengekspresikan ibadahnya, wah beragam saudara-saudara. Cara melakukan sakramennya juga beragam saudara. Nah kalau yang kita tajamkan saudara, selalu adalah perbedaan ini. Kita tidak memandang saudara satu dengan yang lain sebagai sebuah keluarga yang harus kita saling hargai di dalam Tuhan Yesus. Pasti saudara-saudara akan selalu muncul masalah. Yang Protestan saudara-saudara akan menganggap, wah baptisan yang benar adalah baptisan percik. Sementara yang karismatik, yang Pentakosta mengatakan, wah yang betul adalah yang selam. Yang percik tidak sah. Wah repot saudara-saudara. Pasti muncul masalah. Bagi orang-orang Protestan, ada pemaknaan tersendiri saudara, bahwa perjamuan kudus dilayangkan bagi mereka yang sudah mengaku iman secara dewasa, sudah sidi. Ada aliran gereja lain saudara-saudara yang menghadirkan pelayanan perjamuan kudus ini kepada semua orang, termasuk kepada anak-anak. Selalu ada perbedaan Bapak Ibu saudara-saudara. Kalau gereja kita, gereja Kristen Pasundan ini seringkali dianggap gereja meditatif, teduh begitu ya, musiknya teduh. Cara pembawaan pelayanan firman-Nya juga teduh. Di gereja lain saudara-saudara kelihatan berapi-api misalnya. Ada perbedaan. Tapi saudara, mari kita pandang perbedaan itu bukan sebagai jurang pemisah. Karena ada Kristus Yesus yang mempersatukan. Harusnya kita bisa saling menghargai. Harusnya saudara-saudara kita bisa saling menerima. Harusnya saudara-saudara kita bisa saling menghormati. Di dalam Tuhan saudara-saudara kita bersaudara. Kan ada lagunya itu, sampai bahasa Sundanya pun ada.
di lebet Gusti urang teh ngahiji. Di dalam Tuhan kita semua adalah satu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, gereja ini rumah yang baik, membentuk iman kita, membentuk spiritualitas sekaligus moralitas. Kalau di dalam gereja saudara-saudara kita sudah menghargai perbedaan, kita menerima orang lain di dalam kekhasannya masing-masing, namun tetap merangkul sebagai saudara, sebagai keluarga, maka keluar saudara, sikap itu pun akan kita bawa. Maka Indonesia yang majemuk ini saudara-saudara akan tetap bisa terawat. Salah satunya adalah melalui kesediaan warga gereja menghadirkan semangat saling menghargai di dalam perbedaan. Hari-hari ini saudara-saudara, ini mau ditekankan. Kalau kita sekarang sedang menghadapi pandemi corona ini, saudara, ini bukan masalah sendiri-sendiri, ini masalah bersama. Menyelesaikannya juga saudara, tidak bisa sendiri-sendiri, harus bersama. Karenanya bersatulah. Pandanglah perbedaan sebagai kekayaan. Kekayaan sudut pandang, kekayaan budaya, kekayaan kekhasan, dan kekayaan-kekayaan yang lain. Harusnya dipandang secara positif. Hargai saling menerima. Maka di sana kita akan menemukan betapa indahnya kesatuan di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk firman ini. Kami mau menerimanya dengan tetap memohon tuntunan Tuhan. Biarlah dalam hidup kami, dimulai dari gereja ini, kami bijaksana. Kami menyadari betul bahwa di dalam Tuhan kami saudara. Kami harus saling menerima, saling menghargai. Tuntun kami ya Bapa, sehingga semangat ini boleh terus kami bawa dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami satu. Amin.